Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Kita masuk ke dalam pekan yang ke-13 untuk teologi hidup rohani, ya, teologi hidup rohani. Dan untuk pekan ke-13 ini kita akan membicarakan devosi dan discernment atau diskresi. Dalam diktat Romo Wahyu, kata discernment itu lebih banyak digunakan, tetapi juga bisa dengan bahasa Indonesia, sudah diindonesiakan menjadi diskresi, ya. Ini tema kita, devosi dan diskresi. Kita pertama-tama membahas devosi dalam gereja Katolik dan perkembangannya. Kata devosi dari kata devotio atau devotion, dari kata Latin devotio, dalam bahasa Inggris menjadi devotion, ya. Dari kata kerja Latin devovere. Devovere itu artinya sikap hati dan perwujudannya untuk menghormati dan menyerahkan diri kepada seseorang atau pribadi dengan penuh cinta. Yang mau saya garis bawahi adalah kata pribadi. Jadi devosi itu ditujukan pada pribadi, bukan pada barangnya. Kalau kita nanti misalnya ngomong ya, rosario, itu bukan tasbihnya itu yang penting. Rosario bisa ganti-ganti, bisa diberkati paus, uskup, imam, siapapun. Tapi yang paling pokok, doa kepada Bunda Marianya, kepada pribadi Maria. Melalui benda-benda itu kita dibantu untuk sampai kepada pribadi yang sedang kita hadapi, dalam pengertian kita hormati. Kalau Tuhan ya kita sembah. Jadi yang pokok bukan barangnya, tetapi pribadinya. Nah, dalam tradisi Katolik, berbagai olah kesalian itu atau disebut devosi ini diakui oleh gereja seperti diajarkan dalam Sacrosanctum Concilium artikel 13, yaitu di sana disebutkan bahwa liturgi yang sifatnya resmi itu tidak sama dengan devosi. Devosi itu memang tidak resmi dalam pengertian tidak diwajibkan. Misa Kudus itu liturgi resmi, maka diwajibkan. Kalau rosario dan doa-doa devosi yang lain tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan oleh gereja. Asalkan devosi itu sesuai dengan hukum dan norma liturgi. Tetapi harus saya katakan dari sudut pandang liturgi, ya, bahwa devosi itu memberi sumbangan yang sangat bagus, yakni memberikan aspek afektif, aspek emosi, aspek perasaan. Kalau liturgi itu, apalagi liturgi ritus Romawi cenderung sistematik, padat, secara teologis itu ringkas, ya, dan logis. Lalu kadang-kadang memang aspek perasaan, aspek emosi, aspek afeksi itu kurang tersalurkan. Maka di situ devosi memberi sumbangan. Lalu juga memberi sumbangan pada aspek kesederhanaan, bahwa liturgi itu mestinya juga harus sederhana, tidak complicated, aneh-aneh, rumit. Dan devosi mengingatkan liturgi sebagai sebuah doa. Kalau kita misalnya pada para romo atau fraternal jadi romo atau memimpin ibadat, kita harus sungguh berdoa, karena devosi itu membawa kita dengan seluruh kasih. Maka orang yang berdevosi itu biasanya orang yang sungguh-sungguh menghormati atau menyembah Tuhan itu dengan kasih. Kalau orang devosinya sebulan sekali, apalagi diwajibkan oleh komunitas, doa rosario, doa apa, itu belum berdevosi. Devosi itu setiap hari, dan itu pun dilakukan dengan gembira, dengan senang, dengan sukacita, dengan hati, dengan kasih. Catatan kritisnya apa? Kadang memang ada orang yang menggantikan devosi dengan menggantikan liturgi dengan devosi. Saya kasih contoh yang biasa sering saya sebut, orang itu ke ziarah Sabtu Minggu, tapi tidak mau mencari tempat untuk misa hari Minggu. Sudah merasa cukup dengan ziarah, itu kan dia menggantikan liturgi dengan
devosi ziarah. Jangan magis, jangan menganggap bahwa misalnya doa jam tertentu atau doa tertentu, doa novena tertentu tidak dapat gagal, seolah-olah mantranya itu yang pokok. Enggak. Devosi itu tetap harus suatu doa yang tetap membiarkan Allah yang memiliki kebebasan untuk mengabulkan atau tidak. Kalau sesuai dengan kehendaknya, ya. Kadang kita memaksakan Tuhan dengan seolah-olah sudah novena, Tuhan harus mengabulkan. Ya nanti dulu, ya kan? Dan harus sesuai dengan iman gereja yang benar. Ada orang begitu menghormati Maria, tetapi lalu menganggap Maria sebagai pengantara langsung doa kita kepada Bapa. Padahal kan Maria itu pengantara doa kita, juga orang-orang kudus, kepada Yesus Kristus. Secara singkat, perkembangan devosi dapat disebut begini. Sejak abad-abad pertama dalam gereja, praktek devosi sudah ada. Dan itu memang dipengaruhi juga oleh tradisi Yahudi, misalnya pujian syukur, mazmur, dan orang memuji Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Muncul juga misalnya dengan seruan-seruan iman. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kayak orang yang buta itu yang minta disembuhkan Yesus. Ini menjadi seruan-seruan yang kemudian sering diucapkan oleh umat beriman. Ya, sebagai kemudian menjadi litani juga ya. Penghormatan kepada Ekaristi sudah ada, tapi belum dalam bentuk abad pertengahan. Yaitu, tapi ada penghormatan betul terhadap Ekaristi, terhadap tubuh Kristus dalam rupa roti dan anggur. Lalu penghormatan kepada Bunda Maria, misalnya doa Subtuum Presidium, itu doa di bawah perlindungan Maria. Dan juga terutama devosi kepada relikwi orang-orang kudus yang terkenal itu. Pada abad 2 misalnya orang-orang menghormati tulangnya Santo Polikarpus ya, yang dibakar. Itu orang kudus, martir luar biasa. Lalu abad keempat, inkulturasi devosi terjadi ketika unsur-unsur kultus setempat dijadikan perayaan iman. Misalnya saja ada tradisi upacara kafir itu mengenai matahari terbit, ya. Kemudian 25 Desember itu kemudian semacam dibaptis atau gimana, intinya dijadikan perayaan orang Kristen, yaitu kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember. Atau Epifani, penampakan Tuhan kalau istilah kita, itu biasanya antara tanggal 2 sampai 8, 6 khususnya tanggal 6 Januari. Dan tempat-tempat suci seperti Yerusalem, para martir, para rasul khususnya, tempat-tempat para martir dimakamkan itu menjadi tempat ziarah. Sesudah gereja itu merdeka, dimerdekakan dalam Edik Milan oleh Kaisar Konstantinus tahun 313 ya, terkenal itu. Lalu Paus Gregorius Agung tahun 604 mengizinkan tempat ibadat kafir dibaptis dalam tanda kutip jadi tempat suci Kristiani. Jadi untuk membuat orang-orang tidak lagi menyembah berhala, mereka diberi keyakinan iman yang baru yaitu kepada Tuhan Yesus, lalu tempat mereka beribadat itu diubah menjadi tempat penyembahan kepada Kristus atau orang-orang atau penghormatan kepada orang-orang kudus. Pada abad pertengahan, devosi semakin berkembang karena umat semakin teralienasi dari liturgi yang jadi urusan klerus. Umat juga semakin tidak biasa dengan kitab suci pada waktu itu ya. Berlimpahnya pula tulisan apokrif yang lebih terkenal, tapi menyimpang, sebenarnya tidak persis sesuai dengan ajaran iman gereja dalam kitab suci kanonik ya. Kanon kitab suci. Menghilangnya khotbah yang mistagogik yang membina iman. Jadi khotbah lebih soal moral, lebih soal-soal yang praktis-praktis, dan kadang-kadang juga tidak sangat, dan bukan kadang-kadang, umumnya malah tidak biblis lagi, tidak kitab suci. Munculnya tarekat-tarekat baru, ya, perkumpulan persaudaraan, sekolah-sekolah spiritual yang membangkitkan praktek devosi populer, ya. Itu juga karena suasana alienasi dari liturgi itu, muncul tarekat baru yang berbeda dengan kelompok monastik ya, yang biara kayak Benediktin dan seterusnya itu ya. Tetapi misalnya tarekat-tarekat
seperti kemudian Ordo Dominikan, Fransiskan, dan yang lain-lain yang lebih fleksibel. Mereka lebih kemana-mana, lebih pergi kemana-mana, juga misionaris, sehingga praktek devosi populer lebih menjadi berkembang. Bid'ah Berenarius itu menyebabkan devosi Ekaristi berkembang. Berenarius itu kan seorang imam dari Tours yang menyangkal Yesus Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur sesudah konsekrasi. Jadi gereja melawannya dengan menekankan realis presensia, termasuk sakramen Maha Kudus sesudah misa selesai tetap ditahtakan dan disembah. Muncul praktek devosi kepada Ekaristi, termasuk adorasi dan sebagainya. Tapi penyimpangan praktek devosi juga terjadi. Orang lalu lebih mementingkan devosi daripada liturgi. Bahkan orang tidak lagi berani untuk menyambut komuni suci karena merasa berdosa, lalu mereka cuma doa-doa yang tak litani, entah apa, kemudian juga rosario, dan daripada berliturgi atau ikut misa kudus misalnya. Juga di abad pertengahan ini terjadi paham yang menjadi ini, orang memandang ada peperangan dalam dunia ini antara malaikat dan setan. Lalu juga komersialisasi relikwi atau entah tulang, entah pakaian, entah apa dari orang kudus itu diperjualbelikan. Nah, ini dianggap menjadi jimat gitu loh. Seolah-olah kalau pegang pusakanya atau pegang relikwinya orang suci, entah pakaiannya, entah apanya, lalu akan menjadi kekuatan, bisa menyembuhkan, bisa ini dulu orang suci ini bisa menyembuhkan, sekarang aku sembuhkanlah aku ya Tuhan. Lalu itu menjadi bukan Tuhan lagi yang menjadi sumber kesembuhan, tapi bendanya itu yang dipentingkan. Ini sesuatu yang lalu menjadi sangat takayul juga. Beberapa praktek devosi lainnya di abad pertengahan, ziarah ke tanah suci dan makam rasul dan orang suci sangat berkembang. Istilahnya bahkan Romo Wahyu mengatakan dalam diktat itu, di abad pertengahan masa keemasan untuk peziarahan, khususnya berhubungan dengan derita, wafat Tuhan, dan makam para rasul. Itu sangat berkembang, itu sangat laris ya ziarah-ziarah itu. Khususnya ke Palestina, tempat orang kudus. Bahkan perang salib itu juga karena kan rebutan tanah suci, rebutan Yerusalem dan seterusnya. Doa Angelus, nah itu menarik sejak abad ke-13 khususnya Santo Bonaventura ya. Lalu Fransiskan biasa mendoakan itu, menyebarkan. Kemudian Paus Yohanes ke-12 itu juga menekankan. Bahkan Paus Pius ke-5 itu abad 16 ya, itu menambah beberapa rumusan seperti yang kita hafal sekarang. Paus-paus yang sekarang melanjutkan, bahkan doa Angelus pada hari Minggu sering menjadi saat paus itu menyampaikan pengumuman-pengumuman penting tentang gereja ya di Roma sampai hari ini. Ada wejangan, ada salam untuk para peziarah dan seterusnya. Itu sampai sekarang berlaku ya. Litani orang kudus dan litani perawan Maria. Kita tahu litani para kudus ya. Litani orang kudus atau para kudus ini kita nyanyikan biasanya kalau pas tahbisan, kalau kekal ya, sambil meniarap ya, prostratio ya. Kadang-kadang susternya yang peniarap itu nangis ya misalnya, atau fraternya nangis karena mau kalau kekal ya. Nah, litani orang kudus ini sudah ada sejak abad 6. Sejak Santo Gregorius Agung ya, dan kemudian litani perawan Maria itu sejak abad ke-15. Sedangkan untuk dunia sekarang ini, abad modern ini, suasana pasca Trenta, liturgi itu kan tekanannya sangat berbahasa Latin untuk menyatukan situasi gereja yang waktu itu sedang ada prahara perpecahan dengan gereja Protestan dan gereja Katolik menjadi sentralistik. Semua liturgi harus berbahasa Latin ya. Bahkan kitab suci menjadi dibatasi, dan aneh ya ini ya.
Karena mereka takut kalau orang membaca kitab suci dan terlalu akrab dengan kitab suci menjadi Protestan. Itu kan aneh sebenarnya. Padahal kitab suci itu kan sumber iman kita. Lalu ya ini polemiknya begitu. Karena orang Katolik itu sudah tidak tahu bahasa Latin, padahal harus berliturgi bahasa Latin, ya terjadilah. Lalu klerikalisme karena hanya para imam dan klerus yang tahu berliturgi. Lalu umat menjadi terasing, lalu ya itu akibatnya mereka berdevosi saat berliturgi. Contohnya ya misalnya saja kalau misa ya, romonya misa dulu pasti membelakangi umat ya. Bahkan dalam satu kapel atau gereja besar itu ada beberapa tempat misa sekaligus. Romonya itu misa sendiri-sendiri dan di satu ruangan yang besar. Lalu umat itu mengunjungi saat itu, saat ada elevasi pengangkatan tubuh Kristus dan darah Kristus waktu DSA, doa syukur agung konsekrasi itu. Umat semua nyembah, habis itu mereka doa rosario lagi, atau litani, atau jalan salib sambil menunggu kelinting bel lagi ketika ada konsekrasi berikutnya, ada elevasi berikutnya. Nggak karuan pokoknya. Praktek seperti itu berapa abad terjadi. Muncul pula devosi-devosi populer pada abad 20. Tapi ini saya melewati, ya ada Konsili Vatikan kedua maksud saya ya. Sebelum Vatikan kedua itu sudah ada gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan yang sungguh-sungguh menjadikan gereja kembali ke kitab suci. Kembali dan bahkan dibuka, bahasa pribumi diperkenankan. Sehingga pelan-pelan devosi itu tidak lagi dibarengkan dengan liturgi. Tapi ada efek lain memang, orang juga sering kadang-kadang merasa cukup misa kudus, tidak devosi lagi. Ini ekstrim lain dari zaman modern pasca Trento sebelum Vatikan kedua lalu. Muncul pula devosi-devosi populer yang sampai hari ini masih, misalnya devosi untuk kebanyakan umat. Yang aneh itu praktek devosi dibarengkan dengan liturgi yang sudah saya sebut tadi ya. Rosario, jalan salib sambil ikut misa nunggu elevasi tadi. Lalu muncul pula devosi populer sampai hari ini seperti kerahiman ilahi Santa Faustina, gerakan kerohanian seperti sudah dibicarakan, kelompok karismatik, taise, itu semua dalam pandangan gereja sekarang lebih ditempatkan sebagai kelompok devosi. Pembaruan oleh Konsili Vatikan kedua, tempat dan peran devosi diluruskan kembali. Tetap dianjurkan, tidak dihilangkan sama sekali, tidak. Karena devosi itu membantu kita berdoa dan membantu orang juga sungguh terarah kepada Tuhan melalui devosi itu. Dengan liturgi puncaknya, devosi itu mendapat sumbernya, mendapat kekuatannya, arahnya, tapi juga sekaligus devosi itu mengarahkan orang kepada liturgi dengan misteri Paskah sebagai pusatnya. Sekian untuk devosi. Kita lanjutkan dengan diskresi atau discernment, pembedaan roh. Istilah discernment of spirit dari kata discretio spirituum. Wah ini maaf, ini tampaknya ini sudah saya tulis discretio sebenarnya, tapi kok jadinya discretion, mungkin itu auto proof itu mungkin, maaf ya. Jadi maksudnya discretio spirituum itu bahasa Latinnya, discretion of spirit bahasa Inggrisnya ya. Of spirit. Nah itu pembedaan roh atau penegasan roh, kata kerjanya discernere ya. Discernere itu artinya menyendirikan, membagikan, menceraikan, memisahkan, memilah-milah bahasa lainnya. Maka discernment itu suatu karunia yang sebenarnya memampukan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, yang asli dan yang palsu. Maka inti discernment nanti ditegaskan juga dalam kitab Wahyu itu untuk menemukan kehendak Allah. Itu yang paling pokok tujuan dari diskresi. Tujuan studi kita adalah pertama untuk memahami prinsip pembedaan roh dan pengambilan keputusan yang benar. Yang kedua menjadi semakin mampu melakukan pembedaan roh dan pengambilan keputusan dalam hidup. Apalagi kalau kita sedang mau tawaran terlalu tekal atau mau tahbisan, ini biasanya diskresinya ditekankan untuk para frater ya. Atau kalau suster itu menjadi saat untuk berdiskresi. Menjadi semakin mampu membantu orang lain dalam membedakan roh dan pengambilan keputusan yang benar. Karena apa?
karena sesuai dengan kehendak Allah. Memang tujuannya itu. Ya. Lalu bagaimana diskresi itu dalam sejarah gereja atau sejarah spiritualitas? Dalam kitab suci misalnya, pembedaan roh ini sudah biasa. Misalnya Salomo yang mohon kebijaksanaan. Yesus itu menyampaikan perumpamaan tentang soal gandum dan ilalang itu ya. Itu juga bagian dari proses menemukan mana yang gandum, mana yang ilalang. Atau pohon baik atau pohon buruk bergantung dari buahnya. Kita tahu pohonnya itu dari buahnya misalnya. Itu kan soal diskresi juga. Paulus misalnya menulis mengenai hidup menurut daging dan roh di Galatia 5 atau manusia baru dan manusia lama ya, di Kolose, dan terutama karunia untuk membedakan macam-macam roh. Ini adalah bagian dari discernment. Karunia membedakan macam-macam roh. Para bapak gereja itu juga mempraktekkan discernment atau diskresi ini. Misalnya Santo Antonius Pertapa dan Santo Benedictus tadi dari Nursia itu bahkan berkata bahwa pembedaan roh itu adalah mater virtutum atau induk dari segala keutamaan. Lalu abad pertengahan dengan tradisi monastik melanjutkannya dengan model pendampingan rohani dengan discernment ini. Ya, jadi sudah ada sebenarnya praktek itu. Maka kalau ketika Santo Ignatius dari Loyola abad 16 itu terkenal dengan pembedaan rohnya, discretio spirituum itu sebenarnya dia lebih memberikan warna dan nuansa baru, terutama memberi pedoman praktis bagaimana bisa berdiskresi untuk semua kelompok atau khususnya juga awam, tidak hanya untuk para Yesuit tetapi untuk semua orang, ya. Maka kita akan banyak mempelajari di sini beberapa poin mengenai discernment atau diskresi dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Beberapa unsur. Discernment sebagai tafsir atas gerakan-gerakan jiwa yang menyangkut entah itu pikiran, imajinasi, emosi, kecenderungan hasrat, perasaan, ya, ketertarikan atau keengganan dan sebagainya, ya kebalikan-kebalikan itu ya. Jadi bukan dalam arti pembedaan roh itu adalah mana roh jahat dalam pengertian roh gentayangan atau yang tidak nampak itu ya tuyul-tuyul ya gendruwo, itu bukan ya. Tetapi lebih pada gerakan-gerakan jiwa. Ada 3 langkah dasar untuk pembedaan roh dalam latihan rohani itu. Istilahnya mencari, menemukan, dan melakukan. Atau istilah lain, menjadi sadar. Menjadi sadar di sini adalah untuk mencari, mengenali dengan apa saja yang menjadi gerakan, bahwa ada gerakan-gerakan keinginan-keinginan. Entah keinginan pikiran yang nggak baik atau pikiran yang justru yang baik. Lalu mengenali, memahami hal tersebut dengan cara apa? Merefleksikan. Menemukan poin-poin refleksi mana yang sungguh-sungguh digerakkan oleh roh Tuhan atau tidak. Ya. Akhirnya membuat keputusan, dan saat membuat keputusan itu orang menerima atau membuang, menerima yang baik, membuang yang tidak baik, dan melakukan apa yang sudah diputuskan itu. 2 kata kunci yang penting adalah istilah konsolasi dan desolasi. Kita sudah sangat biasa ya dengan 2 istilah itu. Konsolasi itu hiburan rohani, tampak dari buah-buah roh misalnya, ya, buah-buah roh. Lalu desolasi kebalikan, justru menjadi murung, menjadi gelisah, menjadi tidak enak, meskipun roh baik pun bisa membuat orang gelisah ketika berbuat tidak benar. Ketika orang berbuat tidak benar, maka roh baik justru mengajak orang itu gelisah terhadap hal yang tidak baik itu, atas tindakan yang nggak baik itu. Ya, begitu. Tapi juga roh jahat atau roh tidak baik itu juga bisa membuat orang misalnya ngajak orang menyesal atas perbuatannya, tapi menyesalnya itu begitu dimasukkan dalam lumpur sampai tidak melihat belas kasih Allah lagi. Bahkan mengajak orang itu putus asa, bahkan bunuh diri. Nah, itu roh tidak baik. Memang melakukan sesuatu yang salah, tapi dalam proses dia tidak melihat belas kasih Allah, itu bisa dorongan roh tidak baik.
Disposisi batin untuk dapat mengadakan diskresi itu hati dalam suasana doa, kejelasan apa yang dicari dalam hidup, sikap lepas bebas, ini penting sekali, saya garis bawahi, dan jiwa besar dengan kehendak yang kuat. Ini saya ambil dari bukunya Romo Warti itu ya, menemukan Allah dalam segala itu. Jadi hati dalam suasana doa, pentingnya untuk bisa berdiskresi itu harus punya hati yang sedang berdoa. Kejelasan apa yang mau dicari dalam hidup, tujuannya apa, sikap lepas bebas, mau memilih yang mana, tidak punya pilihan dulu, pokoknya terserah Allah, bebas dulu, dan punya jiwa besar. Kalau pilihan itu ternyata suatu penyangkalan atau hal yang membuat dia harus mati raga dan sebagainya. Objek formal diskresi itu menemukan kehendak Allah, seperti sudah saya singgung tadi, melalui Yesus dalam bimbingan Roh Kudus. Diskresi itu memang untuk melaksanakan kehendak Allah. Dalam kitab Roh Wahyu itu justru terletak pada halaman 171, jadi kemudian, tapi ini saya ajukan di sini untuk menjelaskan diskresi sebagai saat kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu bisa beda-beda dan memang beda-beda antar orang. Jangan merasa kalau teman saya yang akrab ini dan tahu saya ini membuat keputusan A, saya juga akan ikut A. Dia B, saya ikut B, ya ini salah. Setiap orang bisa beda-beda karena kehendak Allah atas setiap orang itu beda. Melakukan kehendak Allah itu jangan karena kewajiban atau terpaksa. Jangan dengan mentalitas Farisi demi aturan atau cari keuntungan pribadi supaya dipuji. Atau merasa dengan intuisi pribadi. Kadang orang merasa dekat dengan Allah atau bagaimana karena sering berdoa lalu mengatakan, "Hai saudaraku, kehendak Allah itu ini untukmu. Kamu harus begini. Saya tahu ini kehendak Allah untukmu." Kayak Allah sendiri aja ya berani mengatakan, mengklaim itu kehendak Allah. Berhati-hatilah dengan roh yang tidak baik seperti mental perfeksionis. Ada orang yang saya harus dapat nilai A, saya harus ranking 1. Dan ketika itu tidak terjadi lalu saya merasa ini pasti saya dosa, saya ini salah dan sebagainya. Ini mental perfeksionis tidak selalu tepat ya. Memerlukan sikap rendah hati. Penting sekali sikap rendah hati itu dan melaksanakannya dengan gembira. Saya kira itu jelas ya. Lalu beberapa patokan mengenali gerakan roh. Yang paling penting dalam diskresi itu adalah untuk patokannya ya, arah gerakan. Arah gerakan. Ini penting. Jika dari awal, proses dan akhir gerakan itu membawa kita kepada hiburan rohani sebagai buah-buah Roh Kudus, maka itu berasal dari roh Allah atau roh baik. Sekali lagi seperti dikatakan Santo Paulus ya, buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau hasilnya itu, buahnya itu, yakin ini dari roh baik. Tapi sebaliknya jika membawa pada ajakan untuk mencemarkan diri, iri hati, marah, lalu egois, kepentingan diri sendiri, maka gerakan itu berasal dari roh jahat. Lalu gerakan yang berasal dari roh baik selalu memiliki arah gerakan keluar dari diri. Sifatnya entah itu melayani, memaafkan, mengampuni itu keluar dari diri ya. Intinya ke God centered, Allah yang menjadi pusat. Jadi kalau orang mencari kepentingan sendiri, apalagi kayak balas dendam itu kan salah ya. Itu kan demi kemareman, kepuasan diri untuk membalas dendam kesalahan orang padaku. Aku nggak mau diperlakukan seperti itu, nah, misalnya. Maka gerakan yang lebih pada diri sendiri, arahnya lebih pada cinta diri, itu berasal dari roh jahat, self-centered. Ya. Kemudian jenis-jenis diskresi. Romo Wahyu menulis ada 2 macam diskresi non-spiritual. Diskresi non-spiritual itu ya praktis terjadi kalau kita rapat bersama, lalu memutuskan visi misi perusahaan, kegiatan sosial, rembuk bersama, rembuk komunitas, rembuk rukun warga di kampung, ya itu omong bersama, rembukan bersama, duduk bersama itu bagian dari diskresi sebenarnya. Juga dalam ekonomi mau memasukkan uang ini di bank atau didepositokan,
masuk ke giro atau deposito atau masuk ke saham. Ini kan orang berdiskresi juga. Dalam bisnis juga ya. Dalam politik apalagi ya. Ini kita mau milih kelompok mana yang tentu kita memilih kelompok yang memperjuangkan keberagaman, kebangsaan dan membela NKRI misalnya. Itu kan prinsip-prinsip diskresi dalam konteks hidup bersama di Indonesia. Yang kedua, diskresi spiritual. Materinya yang kita olah adalah pengalaman iman akan kehadiran Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus. Ada beberapa macam. Ada discernment Injil, yaitu menginterpretasikan situasi dan kondisi sekarang ini dalam terang Injil. Atau kita membaca peristiwa hidup, entah kongregasi, entah masyarakat, entah hidupku sendiri dalam terang Injil. Atau discernment spiritual, spiritual discernment atau diskresi untuk bidang hidup rohani, khususnya membaca pengalaman hidup rohani sehari-hari dari kacamata Allah. Bagaimana Allah melihat kalau aku melakukan ini, itu hari ini. Biasanya itu untuk memahami diri sendiri, mencari identitas dalam terang Allah. Juga discernment komuniter, itu melibatkan semua anggota komunitas, misalnya dalam rangka rembuk bersama, rapat bersama. Kalau saya dengar itu karena saya tidak termasuk kongregasi mengadakan kapitel, ya kapitel itu sebenarnya bagian dari discernment komuniter, menemukan visi misi kongregasi di zaman sekarang ini supaya tidak ketinggalan zaman atau update dengan situasi aktual. Discernment panggilan yang sering terjadi untuk para frater, para suster, para aspiran, para calon, novis ya. Mereka yang sedang bertanya apakah ini panggilanku menjadi imam, menjadi suster, menjadi bruder itu. Tapi orang yang mau menikah pun saya ajak juga mengadakan discernment panggilan. Apakah memang calonku ini sungguh pilihan yang tepat, kira-kira apakah Allah juga memang menghendaki dia jadi istriku atau suamiku. Itu kan proses yang nggak boleh tergesa-gesa, harus tenang dan sungguh-sungguh dibicarakan dengan Allah berdasarkan seluruh pengalaman kita. Lalu para pendamping dan subjek diskresi. Peran pendamping itu mengevaluasi argumentasi dalam proses diskresi untuk dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana yang didampingi, ya, entah siapapun yang didampingi itu dalam berdiskresi itu benar, prosesnya benar, argumentasinya benar, caranya benar, dan di hadapan Tuhan dan sebagainya. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau perlu menegur dan memperingatkan. Kalau misalnya masih kacau, hatinya masih sedang marah, memutuskan aku keluar dari biara. Padahal hanya karena marah, tadi ditegur oleh remo rektor atau piko, langsung marah. Wah, pokoknya aku keluar. Nah, itu kan kalau dia sowan atau menghadap ke pembimbing rohani akan ditegur ini. Kamu jangan buat keputusan kalau sedang gundah gulana macam ini. Atau memahami subjek yang didampingi ini penting sekali. Pendamping rohani itu harus bisa, pembimbing rohani harus bisa mendengarkan, mendampingi proses diskresi sesuai gerakan roh. Jadi pendamping rohani itu yang paling penting menjamin bahwa prosesnya dan nanti akhirnya keputusannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip pembedaan roh sehingga diharapkan diyakini bersama dalam iman ini kehendak Allah lalu dilaksanakan dengan konsekuen. Pendamping discernment juga memiliki wawasan yang luas mengenai kekayaan karisma dalam gereja. Maka pembimbing rohani itu tidak asal-asalan ya, harus orang yang matang tapi juga tahu ajaran gereja. Kadang orang begitu Romo saya ini dalam diskresi saya barengi dengan itu bakar menyan, lalu memanggil itu tokoh tua. Dalam bayangan saya orang-orang kudus leluhur saya, malah nggak benar tuh itu misalnya. Tapi ini nggak sesuai dengan iman gereja, maka bisa ikut menegur. Sedangkan subjek dalam diskresi dalam diktat Roh Wahyu itu menunjuk pada bahwa orang ketika melakukan diskresi itu dia sungguh sebagai subjek, sebagai orang pihak yang otonom, yang sungguh-sungguh mandiri, dan sebagai manusia, sebagai subjek yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan, lalu bisa bertanggung jawab atas keputusan itu. Lawannya adalah anak kecil. Anak kecil itu kan belum bisa ambil keputusan, maka juga belum bisa dianggap bertanggung jawab. Pada poin tanggung jawab itu,
orang dituntut karena keputusannya sendiri. Kemudian yang terakhir, kapan waktu berdiskresi? Romo Wahyu menyebut ada 3 waktu menurut Santo Ignatius Loyola. Pertama dengan rahmat khusus, karena misalnya prosesnya ya sejak awal proses keputusan hingga menjalaninya sebagai seorang biarawan atau sebagai apa itu merasa pas, bahagia, ini hidupku. Sejak awal misalnya masuk dalam biara langsung ini tempatku itu, dan dijalani, bahkan sudah ditabiskan jadi imam pun di kongregasi itu dia merasa bahagia, ini rahmat khusus Allah mengendaki. Atau dengan rahmat yang kita miliki, kita berusaha misalnya dengan membuat pertimbangan-pertimbangan pro kontra, keuntungan kerugian. Lalu apakah aku bahagia dan lebih dapat memuliakan Allah dengan keputusan ini ya misalnya. Yang ketiga, dalam waktu tenang dan teduh. Kadang kita tidak ada gejolak khusus tapi harus membuat keputusan. Maka kita bisa dapat membuat analisa misalnya apa yang paling berat, paling indah, paling memikat, kita klasifikasikan sehingga kita bisa mengambil apa yang paling pas. Romo Wahyu juga menyebut pentingnya membuat keputusan dengan 3 langkah dengan nomor 3 ini ya. 3 langkah itu misalnya ditulis Romo Wahyu ya, bayangkan saat ini kita sedang ada di waktu ajal. Lalu apa yang harus aku putuskan ketika itu hidupku yang pada tahap terakhir aku mau meninggal. Atau jika masalah ini dimiliki oleh orang lain, misalnya kita bisa membayangkan apa yang akan saya nasihatkan pada orang itu. Nah, itu bisa. Atau yang ketiga, kita memikirkan pengadilan atau penghakiman Allah pada akhir zaman atau pada saat kita dihakimi, yang tahu segala-galanya. Maka aku harus membuat keputusan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan kebebasan hati. Ya, oke teman-teman, itu bahan pekan ke-13 untuk teologi hidup rohani. Kita bisa berjumpa dalam video conference. Sekian, terima kasih.